Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah isu yang rasanya tiap hari kita dengar, tapi mungkin jarang banget kita pahami sampai ke akar-akarnya. Yap, tentang pengangguran. Tujuan kita di sesi kali ini tuh simple, kita mau ngelupas lapisan-lapisan mitos seputar pengangguran dan nemuin fakta yang sebenarnya. Pertanyaannya, apakah ini murni karena kegagalan sistemik dari negara kita, atau jangan-jangan ada faktor pola pikir dan budaya yang ikut main di belakang layar? Yuk kita cari tahu sama-sama. Anggap aja pembahasan kita hari ini sebagai sebuah perjalanan investigasi. Kita bakal jalan dari ngebongkar mitos soal siapa yang sebenarnya masuk hitungan pengangguran, ngelihat potret data aslinya, ngebedah jenis-jenisnya, terus mendiagnosis penyakit struktural dan kulturalnya, sampai akhirnya kita bahas solusi nyata ke depannya. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Siapa sih sebenarnya pengangguran itu? Mari kita bedah definisinya. Gini, secara resmi, pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang di dalam angkatan kerja itu ingin dan mampu bekerja, tapi belum dapat pekerjaan yang layak, atau emang lagi nggak bekerja aja. Definisi ini tuh krusial banget loh, karena angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini ibarat termometer raksasa buat ngukur seberapa sehat ekonomi suatu negara dan masalah sosial apa aja yang sebenarnya lagi bergejolak di bawah permukaan. Nah, tapi tunggu dulu. Ini nih bagian yang sering banget bikin orang salah paham. Kalau kalian lagi pusing tujuh keliling ngerjain tugas kuliah dari pagi ketemu pagi, atau kelelahan ngurusin urusan rumah tangga seharian tanpa dibayar, secara teknis kalian itu nggak dihitung sebagai pengangguran di mata negara. Kenapa coba? Karena pelajar, ibu rumah tangga, teman-teman penyandang disabilitas berat, dan pensiunan itu dianggap ada di luar angkatan kerja aktif. Jadi realitasnya, nggak semua orang yang nggak kerja itu otomatis nyumbang angka pengangguran ya. Setelah kita clear nih soal siapa aja yang masuk hitungan, kita lanjut ke bagian 2, gimana potret data terkini ekonomi kita sekarang. Realitas kita saat ini ada di angka 4,68%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2026, itulah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Tapi ada kabar baiknya nih, angka ini sebenarnya sedikit turun kok, sekitar 0,08 poin persentase kalau dibandingin sama periode yang sama di tahun sebelumnya. Terus, apa sih arti 4,68% itu di dunia nyata? Biar gampang, coba bayangin kayak gini. Misal ada 100 orang di dalam satu ruangan, dan semuanya ini adalah peserta aktif di dunia kerja. Nah, dari 100 orang itu, sekitar 4-5 orang saat ini lagi nggak punya kerjaan. Kelihatannya kecil ya kalau dipersentasein, tapi coba bayangin kalau angka itu dikaliin sama jutaan penduduk kita. Wah, dampaknya berasa banget pasti. Tapi hal yang paling mendesak di sini adalah, siapa sih yang nanggung beban terberat ini? Secara nasional, kelompok yang paling rentan itu justru didominasi sama anak-anak muda, spesifiknya Gen Z dan lulusan SMA serta SMK. Ini realitas yang jujur aja bikin miris, karena mereka lah demografi usia produktif yang harusnya jadi mesin utama penggerak perekonomian masa depan kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengalaman nggak punya kerjaan itu selalu sama bentuknya buat semua orang? Jawabannya, tentu nggak. Kita masuk ke bagian 3, jenis dan kategori. Secara garis besar ada 3 variasinya nih. Pertama, pengangguran terbuka. Ini mereka yang benar-benar nol pekerjaan dan lagi aktif nyari kerja. Kedua, setengah menganggur. Ini buat mereka yang kerjanya di bawah jam normal, alias kurang dari 35 jam seminggu. Dan yang ketiga, pengangguran struktural. Ini kondisi di mana orang-orang tergusur gara-gara perubahan drastis di ekonomi atau teknologi. Nah, poin ketiga inilah yang bakal jadi pintu masuk paling pas buat kita ke pembahasan yang lebih dalam di sesi ini. Yang membawa kita langsung ke bagian 4, akar masalah. Sistem versus budaya. Nah, hal yang paling menarik dari pembahasan kita hari ini ada di sini. Ini klimaksnya. Ada 2 kekuatan raksasa yang saling bertabrakan. Di satu sisi kita punya pengangguran struktural yang merupakan masalah sistem dan pasar. Di sisi lainnya kita berhadapan sama pengangguran kultural yang murni merupakan urusan sikap dan pola pikir internal. Ini ibarat tragedi di mana dunia bergerak terlalu cepat buat dikejar, tapi di saat yang sama mentalitas internal justru nahan langkah banyak orang buat maju. Kita bedah akar masalah strukturalnya dulu ya. Aku mau tekankan banget, ini bukan tentang orang yang males. Bukan, ini murni masalah ketidakcocokan.
Kemunculan AI dan robotika ngebabat abis profesi konvensional dengan cepat banget. Terus, ada kegagalan nyata soal link and match antara dunia pendidikan sama industri. Teori di sekolah seringnya ketinggalan jauh sama kebutuhan praktek di lapangan. Belum lagi masalah pergeseran dari negara agraris ke industri dan hambatan geografis. Bayangin aja, kerjanya ada di kota lain, tapi pencari kerjanya nggak punya ongkos buat pindah ke sana. Realistis banget kan hambatannya? Tapi di sisi seberangnya, ada akar masalah kultural. Dan ini, wah, relatable banget sih. Seberapa sering kita ngelihat fenomena gengsi. Lulusan baru yang nolak kerjaan dengan gaji standar dan lebih milih nganggur lama demi ngejar pekerjaan impian biar kelihatan keren di mata sosial. Terus ada juga budaya ketergantungan. Karena terus-terusan disuapin secara finansial sama orang tua atau keluarga, urgensi buat mandiri tuh pelan-pelan hilang. Kalau ini ditambah sama sikap pasrah pada nasib dan kurangnya inisiatif buat berwirausaha, lengkap sudah. Ini semua nyiptain stagnasi sukarela yang bahaya banget. Tentu aja, pembahasan ini nggak bakal lengkap kalau kita nggak ngomongin jalan keluarnya. Masuk ke bagian 5, solusi dan tantangan ke depan. Jadi, poin krusialnya adalah, buat ngejembatinin kesenjangan ini, kita nggak bisa cuma sekadar wacana, harus ada aksi nyata. Dibutuhkan program pelatihan kompetensi oleh pemerintah untuk naikin keahlian teknis dan digital masyarakat. Tapi pelatihan aja jelas nggak cukup dong. Itu harus dikawinkan dengan pemberdayaan UMKM di tingkat akar rumput, ngasih mereka akses modal dan keahlian bisnis yang nyata, supaya masyarakat benar-benar bisa mandiri secara ekonomi. Dan ini ngebawa kita pada satu pertanyaan penting buat kalian renungin hari ini. Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan tantangan budaya di sekitar kita, apakah kita cuma bakal diem, terus-terusan nunggu datangnya pekerjaan, atau kita yang bakal mulai bergerak nyiptain peluang itu sendiri? Pilihan akhirnya ada di tangan kalian. Terus beradaptasi ya, dan sampai jumpa di sesi bedah topik berikutnya.